Allah ciptakan semua binatang ternak. Lembu, kerbau, kambing. Lalu Allah paksa mereka untuk melahirkan anak-anaknya. Setelah mereka melahirkan anak-anaknya, mereka tahu nasib mereka. Untuk siapa anak itu dilahirkan? Apakah mereka akan hidup bersama anaknya dengan waktu yang lama, lalu kemudian mereka berbahagia, anaknya disuruh sambung S1, S2, lalu kemudian nanti jadi dokter sapi. Kemudian tidak ada Pak, tidak ada cita-cita itu mereka. Karena mereka tahu, mereka dipaksa oleh Allah, kamu hidup, lahirkan anakmu, engkau dan anakmu akan dimakan oleh raja yang kuciptakan di dunia, yaitu manusia. Makanya sapi itu melahirkan anak untuk siapa Pak? Itu kita cuma. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas seputar adab-adab dalam mencari rezeki. Dan kita sedang membahas tentang ciri-ciri khas atau keistimewaan rezeki. Jadi kita belum masuk ke dalam adabnya, kita kupas dulu tentang rahasia-rahasia rezeki. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah bahas bahwa di antara keistimewaan rezeki adalah rezeki itu tidak akan pernah putus sampai kiamat. Artinya dia akan terus dicurahkan Allah kepada hamba sampai habisnya masa dunia. Kemudian rezeki itu tidak sama di antara manusia. Ada yang dilebihkan, ada yang disempitkan. Dan itu punya tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki itu mencari pemiliknya. Jadi ingat kembali bahwa kita ini walaupun berlari kemanapun, rezeki itu mendatangi kita. Bahkan lebih hebat perjuangan rezeki mencari kita daripada kita mencari rezeki. Kenapa begitu? Karena Allah telah tetapkan di dalam tubuh kita ini ketentuan jumlah rezeki. Maka Allah hadirkan rezeki itu untuk mencari pemiliknya. Dengan begitu seharusnya kita lebih tenang dalam urusan rezeki, namun kita hanya perlu menjemputnya saja. Walaupun tak kita jemput, kita bermalas-malasan, dia datang juga. Tapi kata Nabi, wa in abta, datangnya terlambat. Kalau bermalas-malasan, datangnya terlambat. Jadi ini yang membuat para ulama menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, karena mereka sadar dan yakin bahwa rezeki telah ditetapkan untuk mencarinya. Maka mereka sibukkan dengan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sudah kita bahas berikutnya adalah rezeki itu merupakan salah satu
pertolongan Allah kepada hamba untuk menambah ketaatannya. Jadi orang yang diberi rezeki oleh Allah itu sebenarnya Allah menginginkan untuk dia taat dengan rezekinya. Tapi kalau dia punya mobil, seharusnya mobilnya dibawa ke dalam urusan taat. Seharusnya rezeki yang diberi Allah melalui mobil itu, mobilnya parkir di depan masjid walaupun dalam keadaan hujan. Kalau Allah berikan motor atau Honda bahasa kita, maka seharusnya motor itu mempercepat langkah kita menuju ke tempat-tempat kebaikan. Jadi rezeki itu sebenarnya Allah hantar untuk membuat kita taat, bukan untuk menjauh dari Allah. Maka salah satu orang yang dimurkai adalah ketika rezeki yang diberi dijadikan sebagai alat untuk melawan Allah. Baik, itu di antara yang sudah kita bahas. Kita lanjutkan sedikit lagi keistimewaan rezeki dari Allah, yaitu berikutnya, yaitu ar-rizqu syamilun likulli hayyin. Rezeki itu meliputi semua yang hidup. Allah berikan rezeki semua makhluknya. Yang hidup di sisi Allah semua diberikan rezeki. Baik dia berjalan dengan 4 kaki, 2 kaki, atau bahkan makhluknya yang berjalan dengan 1000 kaki, dimanapun mereka hidup, Allah hantarkan rezekinya. Dan ini Allah patenkan di dalam ayatnya, di antaranya surat Hud ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin." Jadi Allah mengatakan apa? "Wa ma min dabbah fil ardi." Semua yang melata di muka bumi. Melata itu maksudnya yang berjalan, baik manusia, hewan, di muka bumi, dimanapun mereka berada, di gunung, di dalam lautan, di Antartika, kutub utara, dimanapun mereka yang hidup di atas udara, Allah ingin memberitahu semua kita, illa 'alallahi rizquha. Maka Allah telah jamin rezekinya. Allah jamin rezekinya. Bukan hanya Allah menjamin, bahkan lebih dahsyat daripada itu, wa ya'lamu mustaqarraha. Allah tahu di mana mereka berada. Cacing hidup di dalam tanah, Allah tahu cacing itu di mana. Maka Allah hantarkan rezeki yang telah ditetapkan untuk cacing. Ada binatang yang hidup di dalam bebatuan yang tak mungkin dijangkau oleh manusia, tapi Allah hantarkan rezekinya. Ada yang berada di tengah-tengah lautan yang manusia tak pernah berhasil menyelam untuk mengetahui tempat mereka, tapi Allah hantarkan rezekinya. Jadi mustaqar itu Allah tahu di mana tempatnya. Dan ini subhanallah, maha suci Allah yang tidak berat sama sekali untuk mengatur rezeki hamba. Lalu Allah sambung lagi, wa mustawda'aha. Selain Allah tahu tempat mereka, wa mustawda', Allah mengatakan mereka itu telah disimpan rezekinya. Maksudnya mustawda' itu dalam bahasa Arab modern yang kita terjemahkan, itu artinya gudang. Jadi telah digudangkan. Maksud Allah, tak perlu takut, tak perlu khawatir. Setiap burung, ikan, kemudian segala macam binatang-binatang yang bermelata di muka bumi, rezekimu telah kusimpan, kugudangkan. Jadi sudah di stok oleh Allah. Jangan khawatir engkau kekurangan, seperti khawatirnya
manusia, kekurangan stok beras, kekurangan ini, kekurangan itu. Di sisi Allah tak ada cerita kekurangan. Allah telah gudangkan semuanya. Berapa tahun umur kecoa? Belum tahu umur kecoa. Kerala belum tahu umur. Tak ada yang pelihara kecoa satu pun di sini. Seumur kecoa itu, dari lahirnya kecoa sampai mati, itu sudah ada di gudang rezeki dia. Jutaan makhluk hidup berada di dalam gua. Allah telah gudangkan rezekinya. Kalau binatang yang bukan PNS, ini saya bilang kalau binatang yang bukan PNS, bukan PNS binatang, itu PNS balik pula. Kalau binatang saja yang bukan PNS, bukan P3K, bukan honorer, mereka dijamin rezekinya oleh Allah. Kenapa manusia yang dijadikan khalifah merasa takut? Mereka bukan khalifah. Seharusnya manusia tak perlu merasa takut sampai menyibukkan diri dengan mencari rezeki, mempula pingkui. Dia tanam pingkuinya. Apa bahasa Arab, bahasa Indonesianya mempula pingkui? Jungkir balik, ya betul. Jungkir balik mencari rezeki. Padahal Allah telah gudangkan rezeki kita. Ini sudah berulang-ulang kita ingin yakinkan bahawa jangan sampai rezeki itu membuat kita tak menjumpai Allah di waktu subuh, di waktu zuhur, di waktu asar. Itulah karena mereka tak punya ilmu. Saya setiap subuh keluar dari tempat saya, dari Panggoi, setiap subuh. Pemandangan yang sama selalu nampak. Banyak becak, banyak orang yang berhenti menuju ke pasar impres. Itu di waktu itu saya yakin mereka mungkin tak memikirkan salat, menunggu barangnya, menurunkan barang. Oh, pandai naik semayang. Padahal kalau Allah ingin tahan rezeki itu, hancurlah semuanya. Sudah salat tak ada, rezeki ditahan Allah. Ini Allah masih kasih. Baru berapa hari saja banjir yang tertahan hari itu, Pak. Tertahan tomat, cabai. Bagaimana sibuknya mereka. Makanya jangan khawatir tentang rezeki yang Allah beri. Allah telah gudangkan itu. Kita ini khalifah. Perlu diingat kalimat Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di muka bumi ini makhluk baru. Allah tidak sebut jenis makhluknya, yang disebut statusnya, Pak. Kan Allah katakan kepada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di atas muka bumi khalifah. Padahal kita namanya apa? Insan. Kita ini insan, manusia. Bukan khalifah nama kita. Khalifah itu apa? Jabatannya, statusnya. Tapi kenapa Allah hendak menyebutkan kujadikan di atas muka bumi manusia? Tidak dibilang itu, tapi dijadikan langsung disebut gelarnya, statusnya. Yang kujadikan adalah khalifah. Ini harus paham betul bahawa kita ini telah dimuliakan Allah dari sebelum diciptakan. Kita ini dijadikan sebagai penghulu raja di muka bumi. Maka karena Allah telah memilih kita menjadi raja di antara semua makhluk yang ada di bumi, baik harimau, ikan paus, kita rajanya. Walaupun di hutan kita sebut raja hutan harimau, tapi kita rajanya. Harimau itu lebih takut ke kita daripada kita takut ke harimau. Babi itu, kita selalu menjuluki orang yang jahat dengan mengandalkan kalimah babi. Kita mengatakan, kok jahat urang, lagi bui. Kadang-kadang kita sebut, kok palih urang lagi bui. Kan begitu kita sebut kan, cukup jahat orangnya, kayak babi. Tapi babi tahu siapa yang lebih jahat antara dia dengan manusia. Sesama babi pun mengatakan, kah lagi urang ke? Kok palih kita? Begitu, Pak. Kalau tidak percaya, tanya sama babi.
Babi itu tidak korupsi, Wak. Babi itu tidak menipu. Dia hidup apa adanya. Apa yang diberi itu yang dia makan. Manusia, Masya Allah, demi kekuasaan, dia lakukan apapun. Ya, coba kedang tiga. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi dah sambung trik-trik pertanyaan. Sudah, berikutnya. Ini harus kita fahami betul. Wa mustawda'aha. Jadi kita ini khalifah, kalau binatang telah disimpan rezekinya, kita ini lebih, karena kita rezekinya para raja. Kita rezekinya para khalifah. Makanya Allah ciptakan semua yang ada di muka bumi untuk memuliakan khalifah. Ya, pelayanan terhadap raja kan beda dengan pelayanan terhadap bawahan. Raja itu kan pelayanannya harus tinggal di istana, makan enak, kemudian makanan disiapkan, fasilitas lengkap, mau terbang kemana saja harus ada pesawatnya, mau berlayar harus ada kapal airnya. Maka itulah kita. Makanya Allah katakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah itu menciptakan semua di muka bumi. Lakum, kata Allah, yang kekalnya. Untukmu, kata Allah. Maka Allah tundukkan semua di muka bumi hanya untuk memikirkan rezeki kita. Allah tundukkan di darat hanya untuk kita, Bapak Ibu. Lihatlah bagaimana kerja Allah untuk memuliakan manusia. Allah tundukkan semua. Allah tundukkan tumbuh-tumbuhan. Untuk siapa? Untuk manusia. Makanya semua pepohonan itu suka tak suka, mau tak mau harus tumbuh. Begitu tumbuh, suka tak suka, mau tak mau harus berbuah. Dan sekali berbuah, itu dicukupkan untuk keinginan manusia. Bukan dicukupkan untuk keinginan pohonnya. Kita ini kan Bapak Ibu, kalau kita beranak, kita kan sesuaikan dengan keinginan kita. Makanya anak kita itu 2, 3, paling banyak 10. Paling banyak 12 lah. Tapi pohon mangga, durian, sekali berbuah, apakah mamak durian berbuah melahirkan anak-anak durian hanya 2 atau 3? Apakah mamak mangga melahirkan anak-anaknya di setiap cabang hanya 2 mangga? Tidak, Pak. Ratusan, bahkan ribuan, berapa kali panen. Untuk siapa? Seharusnya kan mereka cukup 2 saja. Apalagi mereka mungkin ada dengar iklan KB, 2 saja. Laki-laki perempuan sama saja. Tapi Masya Allah, tak ada mangga yang berbuah 2. Tak ada durian yang berbuah 2. Tak ada jeruk salak, tak ada. Semua berbuah ratusan. Berbuah terus-terusan. Siapa yang paksa mereka? Allah. Untuk siapa mereka berbuah? Untuk membahagiakan mamaknya, bapaknya, atau membahagiakan manusia? Ternyata membahagiakan manusia. Allah ciptakan semua binatang ternak. Lembu, kerbau, kambing. Lalu Allah paksa mereka untuk melahirkan anak-anaknya. Setelah mereka melahirkan anak-anaknya, mereka tahu nasib mereka. Untuk siapa anak itu dilahirkan? Apakah mereka akan hidup bersama anaknya dengan waktu yang lama, lalu kemudian mereka berbahagia, anaknya disuruh sambung S1, S2, lalu kemudian nanti jadi dokter sapi. Kemudian tidak ada, Pak, tidak ada cita-cita itu mereka. Karena mereka tahu, mereka dipaksa oleh Allah, kamu hidup, lahirkan anakmu, engkau dan anakmu akan dimakan oleh raja yang kuciptakan di dunia, yaitu manusia. Makanya sapi itu melahirkan anak untuk siapa, Pak? Itu kita cuma. Asal sudah mau Idul Adha, mereka sudah bersiap-siap. Mereka berwasiat, nak, mamak berangkat duluan tahun ini. Mereka tahu ketika mereka memamah makanan, ketika mereka memakan rumput dan semuanya, mereka tahu mereka gemuk wajib. Siapa yang suruh? Allah. Untuk siapa? Untuk manusia.
Apakah sapi memakan sesamanya? Tidak. Itu bukti rezeki kita melalui makhluk yang telah diciptakan Allah. Maka apalagi kurangnya mulia manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, ikan di tengah lautan. Kan cukup bangai engkau-engkutnya. Udah tahu kapal itu menebar jaring. Kenapa mereka datang mendekati jaring? Kenapa mereka tak hidup berbahagia saja di tengah lautan? Tapi mereka asal ada kapal datang, mereka mendekat. Mereka datang mendekat. Lalu sampai ribuan sekali di jaring. Dan mereka bersedia mati. Kenapa? Taatnya perintah Allah. Karena mereka diciptakan untuk manusia. Inilah rezeki kita. Jadi intinya, kita ini paling mulia dalam urusan diberi rezeki. Diberi rezeki untuk semua binatang lain, untuk semua pepohonan, untuk semua binatang, tujuannya juga ujung-ujungnya untuk memberi rezeki kepada kita. Makanya Allah mengatakan, ya, wa mustauda'a, telah kusimpan rezeki semua makhluk yang kuciptakan. Kullum fi kitabim mubin, dan itu semua telah kutulis di dalam kitab yang mulia, yaitu Lauhul Mahfuz. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki itu telah menyempurnakan rezeki kepada semua makhluk. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ini keistimewaan rezeki. Maka sekali lagi Bapak Ibu, dengan keadaan seperti ini, ya, kita seharusnya lebih faham untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya, keistimewaan rezeki berikutnya adalah ar-rizqu ghaibun la ya'lamuhu illallah azza wa jalla. Rezeki itu gaib. Tidak ada yang mengetahui kapan datangnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah sebutkan di dalam surah Luqman ayat 34, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Pertama Allah mulai dulu dengan kalimat sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan tentang datangnya kiamat. Jadi ada beberapa perkara yang gaib, tidak akan diketahui oleh manusia sama sekali. Yang pertama, tidak ada yang tahu tentang kapan datangnya kiamat. Ini sudah ditanya oleh Jibril kepada Nabi, ya Muhammad, berikan kabar kepada aku tentang datangnya kiamat. Rasulullah menjawab, yang tanya lebih tahu daripada yang ditanya. As-sa'il a'lamu minal mas'ul. Lalu Jibril mengatakan, kalau begitu kasih tanda-tandanya saja. Baru Nabi Muhammad memberi tanda-tanda datangnya kiamat. Yang tanggal kiamat tak tahu. Dalam ayat disebutkan Allah mengatakan dirinya akadu ukhfiha. Sampai-sampai aku hampir melupakannya. Saking rahasianya kiamat, cuma Allah yang tahu. Sampai-sampai aku pun hampir lupa. Akadu ukhfiha. Setelah aku sembunyikan hampir-hampir. Maksud Allah tak mungkin lupa. Tapi maksud Allah saking rahasia. Sama kayak istri Pak, menyembunyikan cincin agar tak diambil oleh suaminya pemain game judi online. Saking jauhnya dia simpan lam lungkia. Lungkia di sudut-sudut sofa Pak. Dia simpan di sudut sofa sampai dia sendiri tak tahu lagi di mana cincin itu. Begitu rahasianya kiamat. Nah, jadi ini gaib yang pertama. Lalu Allah mengatakan yang kemudian juga yang hanya Allah yang tahu, yaitu wa yunazzilul ghaisa. Hanya Allah yang tahu kapan turunnya hujan. Lalu makanya kan kita tak tahu kapan turunnya hujan. Mendung bukan berarti hujan. Hujan pun belum bermakna diawali dengan mendung. Bisa saja hujan tiba-tiba. Ya. Makanya hujan itu rahasia Allah. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Ada orang yang bertanya, tapi USG tahu kok. USG pun bisa tidak sesuai dengan prediksi dokter. Ya. Jadi dikabarkan dokter kayaknya laki. Ternyata yang lahir perempuan. Banyak terjadi. Ada yang dikabarkan perempuan, ternyata laki. Ada yang dokter tak lihat apa-apa, tak nampak USG, tak nampak. Pas lahir, bencong. Itu bahaya juga kalau sudah begitu.
Lalu Allah sebutkan lagi, wa ma tadri nafsun maza taksibu ghada. Tak ada yang tahu dari mana engkau besok mendapatkan rezeki. Nah, di sini poinnya. Tak ada yang tahu manusia engkau besok dapat dari mana. Tak ada yang tahu. Jadi jangan mengira bahawa gaji awal bulan itu adalah rezeki yang kita tahu. Banyak orang Pak menunggu awal bulan, tak sampai-sampai awal bulan. Sebelum awal bulan, dia ternyata telah mengalami sesuatu yang dia tak mendapatkan rezekinya. Kalau Allah ingin halangi, rezeki bisa hilang dan bisa dapat tiba-tiba. Makanya ini kalau kita sudah tahu itu, tidak ada lain. Perbanyaklah meminta kepada Allah. Dan salah satu cara agar rezeki itu turun tiba-tiba di waktu yang tak terduga adalah takwa. Orang kalau sudah laksanakan salat 5 waktu, bertakwa, lalu meninggalkan larangan Allah, dia bisa dapat rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak terduga-duga. Lalu satu lagi yang Allah sebutkan yang engkau tidak akan tahu adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Engkau tak tahu di bumi mana engkau akan mati. Maka kita tidak tahu, Pak. Kalau Allah ingin hantarkan kita ke Madinah, maka kita kalau wajib mati di sana, pasti Allah izinkan kita umrah lalu mati di sana. Kalau Allah inginkan kita mati di sini, kemanapun kita pergi, Pak, tak mati-mati. Wajib mati di sini. Jadi kita tidak tahu tanah mana yang kita ditentukan untuk kematian kita. Maka 5 perkara ini nanti dibantu dengan hadis yang Nabi yang lain. Itu Nabi juga mengatakan hal yang sama. Kita tak tahu rezeki kita dari mana. Maka hanya hamba yang bertakwa yang akan selalu bermohon kepada Allah agar rezeki turun dengan ridha Allah dan dengan keberkahan. Jadi ini menjadi salah satu pemberi semangat agar tak berputus asa dalam memohon rezeki kepada Allah SWT. Baik, saya berhenti dulu di sini.